Welcome back to Brighton YouTube channel guys. Jadi hari ini Anthony diajak oleh Brighton untuk melihat satu properti yang fenomenal. Bukan fenomenal karena apa, tapi fenomenal karena namanya itu seperti drama Korea yang lagi hype, yaitu adalah Penthouse. Nah, saya yakin kalian semua yang nonton ini pasti ada yang sudah nonton ataupun yang belum. Termasuk saya sebenarnya juga belum gitu ya, tapi katanya bikin hati itu emosi jiwa gitu ya. Oke guys, kita akhirnya udah sampai. Dan kalau kita sampai di sini kita langsung lihat guys. Jadi di sana ada patung kuda. Jadi kalau ngomongin patung kuda kalian tahu lah ya, ini ciri khas dari sebuah Ciputra gitu ya. Nah, Ciputra itu sebenarnya Pak Ciputra gitu, tapi inilah projectnya Pak Ciputra. Jadi yang super keren tuh seperti ini nih gitu ya. Patung kuda ini menjadi ciri khas. Oke, kita langsung masuk aja. Ya, ternyata ini dikunci guys, jadi kita harus ke sana. Oke, kita masuk ke lobbynya yang keren banget. Dari luar kita lihat. Selamat sore. Oke, terima kasih. Ya guys, jadi kalau kita lihat bahkan dari security-nya pun sudah ramah banget. Ya itulah kalau namanya apartemen mahal guys. Selain mewah, tapi semua karyawannya juga ramah-ramah. Oke, kita lihat guys, kita lihat. Suasananya sunyi banget, jadi suaranya kayak harus pelan-pelan gitu. Ini kemewahannya mulai dari lantai-lantainya, aduh cakep banget guys. Ini bener-bener marmer impor guys. Oke. Dan kalau kita sebenarnya udah gak sabar pengen lihat super penthouse itu seperti apa. Jadi kalau ngomongin super penthouse itu seperti film drama Korea. Ya walaupun untuk biasa mungkin saya belum nonton sampai akhir gitu ya. Cuman ya ngeliat katanya bagus, katanya keren gitu ya. Dan banyak teman-teman ngomong katanya drama Korea zaman sekarang tuh mengajarkan banyak hal-hal yang bagus, baik gitu ya untuk kehidupan sehari-hari. Dan sekarang kita langsung mau coba naik, yaitu super penthouse yang ada di lantai 52 guys. Itu tinggi banget guys. Jadi ya kita langsung aja jalan. Dan waktu kita jalan kita langsung disuguhkan dengan lukisan-lukisan. Lukisannya ini 100 juta guys. 100 juta. Yuk kita langsung aja naik ke lantai 52. Tapi guys ini lobby serasa kayak perpustakaan guys. Jadi sunyi, senyap, damai gitu ya. Ya mungkin kalau mahal memang begini. Oke. Kita langsung naik. Langsung lompat. Kurang dari 60 detik saya sudah ada di lantai 52 guys. Ini ngawur, tinggi sekali gitu ya. Dan ini waktu kita naik langsung disambut dengan pintu yang lebar dan sudah dilengkapi dengan akses card atau pakai kode. Nah waktu masuk saya langsung eye catching dengan satu hal, yaitu penasaran banget di lantai 52 kira-kira pemandangannya seperti apa guys gitu ya. Itu yang sangat saya penasaran waktu mau naik ini. Nah inilah pemandangan kota Surabaya dari lantai 52 guys. Kalau kita lihat ternyata bahkan Pulau Madura pun kelihatan. Jembatan yang kapan lalu sangat fenomenal yaitu Suramadu juga terlihat dari sini. Tapi tentunya syaratnya cuacanya harus cerah guys. Dan kita bisa lihat di sini kalau malam pasti cantik banget, kayak bertabur berlian gitu ya, menyala-nyala lampu-lampunya. Oke, kita langsung aja review. Kalau misalnya di Korea itu ada super penthouse yang tadi Anthony udah cerita, Surabaya nggak mau kalah. Kita punya super penthouse yang ukurannya bahkan hampir 500 meter persegi total luasnya ya, ada 2 lantai. Nah, waktu kita masuk, sebelum kita lihat ke ruangan-ruangannya, sambil aja kita jalan, kita dimanjakan dengan lantai-lantai marmer yang bener-bener, bahkan kalau kita lihat detail-detailnya guys ya, itu kalau kita zoom gitu mungkin bener-bener kayak mengkilap-mengkilap, jadi kayak ada berlian-berlian jatuh gitu kali ya. Yang katanya memang ini marmernya tuh impor guys, jadi pasti mahal lah ya. Oke, setiap dari ruangannya itu semua ada kaca-kaca, ada kaca-kaca, sebuah kaca gitu ya. Dan kita dimanjakan dengan pemandangan kota Surabaya. Dari semua kaca yang lebar ini, yang unik dan Anthony bener-bener pertama kali langsung lihat adalah ternyata dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 petak kaca
Cuman satu guys yang bisa dibuka, cuman satu doang. Ini pun mungkin sebatas untuk ya ventilasi udara, untuk pergantian udara. Terus kalau kita lihat sama developernya itu sudah dipikirkan bahwa kacanya hanya bisa dibuka sekitar 15 cm guys. Tujuannya apa? Tujuannya untuk keamanan gitu ya. Oke, kita langsung lihat. Yaitu ada kamar pertama, guys. Dan waktu memasuki area ke kamar ada perbedaan warna marmer di sini dari warna putih ke warna hitam. Ya mungkin tujuannya cuma sebatas menunjukkan bahwa ini memasuki area yang berbeda, gitu ya. Kita langsung masuk ke kamar yang pertama. Kamar pertama ini nggak terlalu luas. Biasa gitu ya. Tapi tentunya kalau kalian punya kamar di sini pasti lagi-lagi akan dimanjakan dengan view. Jadi bangun tidur langsung lihat view kota Surabaya. Wow, 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 wow. Kita langsung lihat kamar kedua, guys. Kamar kedua ini gede dan ini ada di ujung ya, atau di hook, di pucuk gitu ya dari super penthouse ini. Dan karena ini ada di pojokan gitu ya, maka kalian akan disuguhkan dengan penampilan pemandangan yang melingkar. Bayangkan ini, wow gitu ya. Bahkan semua orang pun pasti merasa bahwa ini memang desainnya bombastis, keren banget guys gitu ya. Dan dari sebanyak kaca ini cuma satu di sana guys yang bisa dibuka jendelanya. Dan sama kurang lebih hanya sekitar 10-15 cm bisa dibuka. Oke, saya selalu terpanggil dengan pemandangannya. Nah, kamar yang kedua ini dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Dimana kamar mandi dalam ini gede guys, dilengkapi dengan bathtub. Dan lagi-lagi bathtubnya menghadap ke kota Surabaya. Gitu ya. Jadi kalau kalian itu punya rumah golf view, punya rumah lake view, punya rumah river view gitu ya. Wah, itu semua lewat guys, karena kita punya pemandangan city view, keren banget. Nah, ada satu kamar mandi lagi di luar, ini berseberangan dengan kamar pertama guys. Ukurannya nggak terlalu gede. Ya, secara facility komplit, satu wastafel, satu toilet, dan satu shower. Oke, itu tadi sekilas ada di lantai 1, namun di lantai 1 ini ada yang istimewa guys, yaitu adalah kalian bisa berenang-renang di atas awan. Wow gitu ya. Jadi bagi kalian yang merasa gimana sih rasanya berenang di atas awan, yuk saya ajak kalian untuk berenang di atas awan. Nah, fasilitas yang bener-bener mind blown gitu ya, yaitu ada kolam renang di lantai 52. Walaupun kalau kita lihat ukurannya memang nggak terlalu besar gitu ya. Untuk orang dewasa sekali meluncur udah jidat nabrak ke ujung gitu ya. Tapi it's so luxurious gitu ya, so mewah banget gitu karena kita renang dengan view yang cantik. Jadi bisa renang-renang manja gitu kali ya. Berendam, mungkin lebih tepatnya bukan berenang, tapi berendam dengan city view. Oke ya, ini adalah area kolam renangnya. Dan tentunya di balik sini itu ada satu toilet sederhana untuk bilas aja, untuk membersihkan diri setelah dari kolam renang. Oke, kita langsung lihat lantai 2-nya, karena tadi Antoni udah cerita bahwa super penthouse ini ada 2 lantai dengan total luas kurang lebih sekitar 500 meter persegi guys. Bahkan itu lebih gede dari sebuah rumah landed yang ada di atas tanah langsung guys. Ini bener-bener sekali lagi meledak gitu ya. Tapi ada satu kelemahan dari show unit super penthouse di Surabaya ini, yaitu adalah sayang sekali, saya sangat menyayangkan super penthouse ini nih dalam kondisi kosongan guys. Bayangkan misalnya super penthouse ini nih sudah lengkap dengan furniture ya, saya nggak bisa membayangkan betapa mewahnya, kerennya di area super penthouse ini. Pasti bener-bener rasanya udah pengen cari pinjaman aja gitu ya untuk meminang ini super penthouse ini. Oke, kita langsung naik. Dan dalam perjalanan naik sama marmernya berwarna hitam. Dan kalau kita perhatikan secara detail, ini benar-benar ada
seperti taburan-taburan berlian. Jadi kalau kita sorot dengan lampu itu benar-benar mengkilap guys, gitu ya. Kita langsung naik aja. Nah, di lantai 2 dari super penthouse ini ada 3 kamar. Kita langsung lihat kamar yang pertama di lantai keduanya. Oke, kita langsung lanjut ke kamar yang super indah guys. Literally ini sama dengan yang di bawah gitu ya, dengan view yang view hook. Jadi kita bisa, mungkin bisa dikatakan sekitar 180 derajat view-nya. Jadi bener-bener keren. Jadi dari sisi sini sampai ke sana. Nah, ada kamar mandi dalamnya tentunya, dan lagi-lagi dilengkapi dengan sebuah bathtub, di mana bathtubnya memiliki view kota. Bahkan yang istimewa dari kamar mandi gede ini adalah ada 2 wastafel guys. Jadi benar-benar mungkin buat suami istri gitu ya, cocok banget. Ada bathtub, ada shower, ada toilet. Dan kalau kalian sebetulnya memperhatikan dari awal video, setiap pilar dari super penthouse ini gak kaleng-kaleng guys. Ini semua dilengkapi dengan marmer guys. Ini bukan tembok biasa, ini marmer. Oh my god, dan marmernya itu impor. Cet, keren-keren. Memang cuman sultan yang harus punya apartemen begini gitu ya, super penthouse. Oke, kita akan masuk ke kamar yang kelima, di mana kamar kelima itu bisa dibilang adalah ruangan inti yang dinanti-nanti, yang ditunggu-tunggu oleh banyak orang, yaitu adalah master bedroomnya. Bayangkan super penthouse yang segede ini, semewah ini, itu master bedroomnya sekeren apa gitu ya. Dalam perjalanan kita ke super penthouse yang master bedroom gitu ya, kita bahkan ngelewatin satu jalan, satu gang gitu ya, dimana ini view-nya kita bisa lihat guys, ini seperti void gitu ya, jadi bawahnya kosong di lantai bawah, kemudian lagi-lagi jendela menghadap keluar. Jadi kita dimanjakan lagi dengan view, dan view. Wow, keren ya. Oke. Ini adalah master bedroom yang ukurannya tentunya paling besar, paling indah gitu ya. Sekali lagi dan lagi-lagi view ya, saya nggak usah ceritakan view-nya seperti apa. Dan kita bisa lihat guys di sini, sisi kiri itu adalah kita bisa lihat ke poolnya kita. Oke, ini ada satu area yang cukup luas, wardrobe, gede guys wardrobe-nya. Jadi untuk para ibu-ibu, nyonya-nyonya, sosialita, istri-istri para sultan menyimpan koleksi tasnya, baju-baju mahalnya yang dibuat oleh para desainer, ya disinilah tempatnya. Oke, ini kamar mandi utamanya. Agak lucu sebenarnya guys, karena bentuknya memanjang persegi panjang gitu. Tapi memang luas sih. Tapi kalau saya boleh jujur, saya lebih suka kamar mandi yang sebelum-sebelumnya nggak ada bathtubnya, karena di kamar mandi utamanya malah nggak ada bathtubnya, malah nggak ada view-nya gitu ya. Jadi semua plus minus guys, semua plus minus. Kayak oke, sambil kita turun, Anthony mau membahas keistimewaan dari super penthouse dari Ciputra World Surabaya ini. Karena yang istimewa adalah selain daripada super penthouse yang keren, luas, gede, kemudian spesifikasinya marmernya luar biasa. Kalau kita ngomongin properti selalu bicara lokasi, dan lokasi, serta lokasi, terus lokasi deh, pokoknya lokasinya gitu ya. Ya sambil kita turun, Anthony akan ceritakan kenapa lokasinya begitu keren guys. Nah, kenapa saya ngajak kalian turun lagi? Karena kita akan kembali ke this beautiful view. Anthony akan ceritakan mengenai lokasinya secara real. Jadi kita langsung praktek lihat dari lantai 52 maps-nya seperti apa. Oke, guys, kita bisa lihat di sini kita itu terletak tepat di 0 Jalan Maijen Sungkono, Surabaya. Maijen Sungkono Surabaya ini itu adalah penghubung antara pusat kota Surabaya dengan Surabaya Barat.
Jadi nggak ada akses lain guys, selain mungkin let's say jalan tol. Tapi jalan tol pun sendiri itu turunnya atau keluarnya di Jalan Maijen Sungkono. Jadi bisa dibilang ini sangat strategis gitu ya, bener-bener di tengah-tengah antara Surabaya Barat yang masih dalam banyak sekali pengembangan, ada banyak developer juga gede di Surabaya Barat, dan juga pusat kota Surabaya. Dan inilah tengah-tengahnya, dan inilah jalan aksesnya. Jadi semua orang yang mau ke Surabaya Barat pasti melewati Super Penthouse ini. Dan bagi penghuni Super Penthouse, ke tengah kota deket, ke Surabaya Barat juga deket, dan sangat juga deket dengan pintu tol, yaitu pintu tol satelit yang mungkin kurang lebih hanya 1 kilo, bahkan hanya mungkin sekitar 2 kilo kali ya. Oke guys, setelah kita nge-review apartemen Super Penthouse super keren ini, tentunya nggak sampai di sini reviewnya, karena Anthony akan ngajak kalian lihat ke lantai fasilitasnya. Kita lihat sekeren apa lantai fasilitasnya, dan semua itu hanya akan ada di balik pintu kemana saja ini gitu ya. Yuk langsung aja kita ke lantai fasilitas. Pintu kemana saja ya. Yeah. Saya udah di lantai 7 guys, di lantai fasilitas. Ini kameranya nggak kesini. Oke, kita langsung aja lihat. Waktu di lantai fasilitas ada semacam playground kali ya, karena ada meja kursi kecil untuk anak-anak. Oke, terus di sini guys, dari tadi dimanjakan, selain pemandangan tuh saya masih terpukau dengan lantai-lantai marmernya yang so kelihatan mahal gitu ya. Dan bahkan ini karena fasilitas umum pun sofanya sofa kulit guys, nyaman sih. Oke lah, kita jalan. Oke guys, kalau dari suaranya kelihatannya di atas ada yang lagi main pingpong, cetok gitu ya suaranya ya. Dan kita bisa lihat di sana, jangan masuk guys karena di sana ada banyak tamu. Di sana area gym. Dan kita bisa lihat tuh lantai-lantai kayu, aduh kelihatan mewah guys. Jadi aku akan masuk tapi nggak akan ngajak kalian. Oke, di sini ada taman yang di langit gitu ya. Kita langsung aja ikut keluar. Area tamannya cukup cantik, taman di atas langit ya guys. Jadi di lantai 7 ada pohon-pohon, rerumputan. Area taman ini cukup luas dan ada di lantai 7 guys, jadi yang istimewa. Bahkan pohon-pohon ini tuh bener-bener melayang di udara. Oh, ada orang-orang yang fitness, mohon maaf saya lewat. Permisi. Sungkan. Oke, akses ini lanjut ke playground. Dan inilah playgroundnya. Tapi agak yang lucu adalah waktu masuk ke playground ini rumputnya rumput sintetis guys. Jadi kalau tadi rumput asli, ini ke rumput sintetis. Ketika kita jalan, kita langsung lihat ke kolam renang di lantai 7 guys. Walaupun kalau kita lihat sebetulnya nggak sekeren yang di lantai 52, tapi lantai 7 oke lah ya. Tapi ini gede, kalau ini sih kolam renang untuk umum, jadi ukurannya besar. Kalau ini bener-bener berenang, kalau tadi berendam gitu ya. Jadi pohon diperhatikan bedanya berenang, berendam, that's so different guys. Oke, karena nggak terlalu tinggi jadi view-nya nggak terlalu cantik. Kita cuma bisa lihat atap-atap rumah orang gitu ya. Tapi so far masih very nice kok guys gitu. Oke guys, jadi kita duduk-duduk dulu setelah mengelilingi satu super penthouse yang gede dengan lantai fasilitas yang indah dengan view. Kebetulan ini sore guys, setengah 4 sekarang kita take videonya, jadi langitnya agak-agak mungkin golden time gitu ya. Nah, sedikit kita kasih kesimpulan di akhir bahwa apartemen yang super cantik ini tentunya bukan orang sembarangan yang bisa beli, tentunya para sultan-sultan. So, dimanapun kalian berada, di Jakarta, di Bali, di pulau manapun deh, para sultan kalau kepengen punya hunian mewah di tengah kota, di lantai 52, yang mungkin sudah punya rumah golf view, river view, lake view, ya biasa gitu ya. Yuk coba kita sekarang punya city view. Ya, untuk meminang satu apartemen ini nominalnya sekitar kurang lebih 16,5 miliar guys, jadi bukan nominal yang kecil gitu ya, tapi bagi para sultan ini tentunya sangat worth it gitu ya. Selain daripada tempat hunian, bisa dikatakan super penthouse ini
sebagai identitas guys. Jadi kalau punya di sini itu langsung auto keren gitu ya, auto sultan kelihatan kalau orang kaya gitu kan. Dan yang lebih keren lagi adalah di sini di Ciputra World ini cuman ada sisa 2 unit super penthouse, sisa 2 aja guys. Jadi nggak ada lagi karena di Surabaya itu belum pernah ada lagi super penthouse selain dari Ciputra World Surabaya. Jadi cuman ada di Ciputra World dan cuman sisa 2 unit aja. Jadi bagi kalian yang penasaran kepengen membeli super penthouse, gampang banget caranya, tinggal kontak agent Brighton kenalan Anda atau agent Brighton terdekat dari Anda. Oke, sampai jumpa review properti mewah lainnya bersama Anthony. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan menginspirasi. Jangan lupa juga untuk klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk kasih like dan kasih komen kamu di bawah ini ya, karena komen kamu membuat kami untuk terus termotivasi membuat konten-konten yang menarik. Sampai jumpa di episode selanjutnya.